Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahrul. Saya dari kelas MJ 105, Prodi Manajemen. Untuk memenuhi UAS mata kuliah ICT Literasi ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh tantangan dan peluang ekonomi digital di Indonesia, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang definisi e-commerce, fintech, dan digital ekonomi. Nah, di sini e-commerce sendiri adalah suatu kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan secara online melalui internet. E-commerce sendiri bisa didefinisikan sebagai transaksi jual beli online yang saat ini sudah dilakukan oleh kita semua ya. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia pun juga mungkin sudah melakukan transaksi jual beli online yang saat ini banyak e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lain-lainnya. Karena memang masyarakat sendiri sudah saat ini sudah memanfaatkan teknologi ya secara menyeluruh. Dalam artian mereka tidak perlu repot-repot untuk datang ke toko untuk membeli sesuatu yang mereka inginkan. Saat ini sudah tersedia semua di e-commerce yang ada di Play Store seperti itu. Dan yang untuk yang kedua, untuk fintech sendiri adalah singkatan dari financial technology, yang mana di sini fintech sendiri itu sebuah inovasi teknologi dalam industri jasa keuangan. Jadi bisa didefinisikan fintech sendiri di sini yaitu sebuah inovasi teknologi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan jasa keuangan, yang mana mereka memberikan jasa pinjaman uang dari mulai kredit tanpa agunan, dan bahkan ada yang untuk kredit yang memakai agunan seperti contoh-contohnya di sini seperti FIF, Home Finance, dan juga fintech-fintech lainnya. Dan bahkan di sini masyarakat pun juga tidak sedikit yang meminjam uang di fintech tersebut, karena memang saat ini kebutuhan masyarakat pun memang semakin tinggi, yang mana masyarakat sendiri sudah bisa mengajukan untuk pinjaman uang tersebut di dalam fintech-fintech yang sudah tersedia seperti itu. Nah, untuk yang ketiga di sini ada ekonomi digital. Untuk ekonomi digital sendiri yaitu sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi di sini ekonomi digital sendiri yaitu sebuah sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital, yang mana di sini teknologi digital tersendiri yaitu meliputi internet, kecerdasan AI, dan juga ada teknologi canggih lain-lainnya. Jadi di sini memang untuk tiga definisi tadi itu memang bisa dikategorikan sebagai digital ekonomi juga ya, karena memang semuanya memanfaatkan teknologi untuk prosesnya seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan tentang dampak-dampaknya ya. Nah, di sini sudah tersedia untuk dampaknya tersendiri, dampak e-commerce, fintech, dan ekonomi digital terhadap bisnis dan UMKM di Indonesia. Jadi e-commerce, fintech, dan digital ekonomi telah secara signifikan mempengaruhi bisnis dan UMKM Indonesia. Kenapa? Karena memang dengan memberikan akses yang lebih luas ke pasar, di sini bisa mempermudah transaksi dan juga meningkatkan efisien operasional. Jadi memang di sini kenapa untuk si fintech, e-commerce, dan digital ekonomi tersebut bisa mempengaruhi pasar secara luas, karena memang di sini yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, masyarakat sendiri memang saat ini sudah memanfaatkan seluruhnya menggunakan teknologi. Jadi di sini masyarakat sudah tidak perlu lagi yang namanya itu pergi ke pasar untuk berdesak-desakan untuk membeli sesuatu yang diinginkan. Mereka sudah cukup dengan melalui telepon seluler mereka itu sudah bisa memanfaatkan teknologi dengan cara mereka berbeli atau berjualan atau membeli secara online, yang mana mereka cuma cukup duduk di rumah, pesanan mereka akan tiba gitu. Nah, di sini untuk penjelasannya tersendiri, di sini sudah saya rincikan ya. Di sini untuk penjelasannya, jadi untuk perluasan pasar dan akses konsumen. Jadi e-commerce memungkinkan bisnis terutama UMKM menjangkau konsumen ke seluruh Indonesia. Karena memang untuk saat ini kan sudah banyak ya
untuk platform-platform bisnis online ya seperti itu, atau toko-toko online di Indonesia ini, karena memang toko online tersendiri itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, yang mana memang untuk memudahkan si konsumen untuk membeli barang yang mereka inginkan atau barang yang tidak ada di wilayah mereka tersendiri, jadi mereka bisa memesannya via online seperti itu. Dan untuk yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Jadi penggunaan teknologi digital dan manajemen inventaris, pemasaran dan layanan pelanggan meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya. Nah, saat ini kan memang untuk transaksi jual beli online tersendiri kan memang di sini meningkatkan efisiensi waktu juga ya. Yang mana ketika masyarakat tersebut sedang sibuk bekerja, tapi mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, mereka cukup menggunakan telepon seluler mereka, itu sudah bisa mendapatkan yang mereka inginkan dengan memesannya secara online seperti itu. Jadi benar-benar untuk meningkatkan efisiensinya itu benar-benar terjaga seperti itu. Dan yang ketiga di sini persaingan yang ketat dan kebutuhan adaptasi. Nah, di sini apa sih persaingan yang ketat dan kebutuhan adaptasi tersendiri, yaitu pertumbuhan pesat ekonomi digital juga menciptakan persaingan yang sangat ketat. Bisnis dan UMKM perlu beradaptasi dengan cepat dengan tren teknologi dan strategi pemasaran digital untuk tetap kompetitif. Jadi yang dimaksud di sini adalah bisnis dan UMKM tersendiri itu perlu beradaptasi dengan cepat dengan teknologi-teknologi yang ada. Karena jika mereka ingin berkompetisi dengan para pesaingnya, mereka harus bisa beradaptasi dengan teknologi yang ada. Kalau misalkan mereka bisa dibilang ketinggalan zaman, itu mereka tidak akan bisa bersaing karena saat ini masyarakat sudah benar-benar memanfaatkan teknologi secara menyeluruh seperti itu. Dan yang terakhir di sini inklusi inklusi keuangan. Di sini fintech berperan penting dalam peningkatan inklusi keuangan di Indonesia. Jadi di sini yang sudah saya jelaskan tadi di awal, fintech sendiri di sini sangat berpengaruh ya, terutama bagi UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan perbankan tradisional. Hal ini membuka peluang bagi lebih banyak pelaku usaha untuk berkembang. Jadi di sini banyak pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan modal atau kekurangan modal, mereka bisa mengajukan pada perusahaan-perusahaan fintech untuk mendapatkan pembiayaan dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan. Ketika mereka bisa memenuhi persyaratan tersebut, ya mereka akan mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya seperti itu. Oke, di sini untuk contoh perusahaan atau startup yang berkembang pesat di Indonesia tersendiri sudah saya paparkan di sini. Ada Tokopedia, Shopee, Gojek, dan Oppo adalah contoh perusahaan atau startup yang berkembang pesat di Indonesia. Di sini berkat ekosistem e-commerce dan fintech, mereka telah berhasil memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekonomi digital dan menjadi pemain utama di pasar. Jadi di sini untuk e-commerce sendiri dan fintech sendiri itu mereka memang sudah menyeluruh memanfaatkan teknologi ya. Jadi mereka menjadi pemain utama di pasar karena memang masyarakat saat ini sudah memanfaatkan platform-platform seperti Shopee, Tokopedia, untuk Gojek dan OVO. Jadi semua kebutuhan masyarakat pun bisa terpenuhi sepenuhnya dengan teknologi seperti itu. Nah, jadi di sini untuk yang terakhir hasil analisis atau kesimpulannya yaitu e-commerce, fintech dan ekonomi kita memang telah membawa dampak besar bagi bisnis dan UMKM di Indonesia. Kenapa? Karena memang untuk e-commerce dan fintech tersendiri itu memang sudah sepenuhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang saat ini masyarakat memang sudah sangat memanfaatkan teknologi digital seperti itu. Jadi di sini contoh perusahaannya itu seperti Tokopedia, Shopee dan Gojek itu mereka secara penuh sudah menunjukkan bagaimana cara memanfaatkan peluang ekonomi digital untuk mencari kesuksesan. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di sini banyak-banyak platform-platform online yang saat ini memang sudah banyak yang berkembang pesat ya di Indonesia. Jadi memang masyarakat sendiri memang saat ini perlu sebuah platform atau perlu sebuah inovasi yang bisa menyokong atau yang bisa mendukung semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat di Indonesia seperti itu. Ya mungkin itu saja presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses dan salam sejahtera.